wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi matematika diskrit hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurbiah dengan NIM D022019. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi operasi dalam himpunan. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Wahyudi, Saldi, Nur Nis, dan Ahmad Rahman. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian himpunan sebagai kumpulan objek-objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam perjalanannya, dua himpunan atau lebih ini dapat dioperasikan sehingga menghasilkan himpunan baru. Konsep ini kemudian dikenal sebagai operasi himpunan. Operasi himpunan sendiri tidak terlepas dari himpunan semesta, yakni himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Secara garis besar, ada operasi himpunan yang perlu diketahui termasuk gabungan, irisan, selisih, dan komplementer. Nah, apa sih yang membedakan keempat operasi ini? Berikut penjelasan mengenai keempat operasi himpunan yang dimaksud. Nah, kita langsung saja ke pemateri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, pertama kita masuk pada pendahuluan. Pertama, mengenai definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang sama atau serupa. Objek-objek atau unsur-unsur yang dimaksud dapat berupa bilangan, huruf, kata-kata, warna, benda-benda, atau entitas-entitas lainnya. Dalam matematika, himpunan biasanya dinyatakan dengan lambang huruf berawal, dan unsur-unsurnya dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh, himpunan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah kumpulan bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Selanjutnya, definisi operasi. Operasi adalah tindakan atau proses matematika yang dilakukan terhadap satu atau beberapa bilangan atau objek lainnya untuk menghasilkan bilangan atau objek baru. Dalam matematika, operasi dasar adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya adalah operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan adalah cara-cara untuk menggabungkan, membagi, atau memanipulasi elemen-elemen dalam himpunan. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat dasar operasi pada himpunan. Yang pertama adalah sifat SAR komutatif. Operasi pada himpunan dikatakan komutatif jika urutan himpunan yang dioperasikan tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Yang kedua, asosiatif. Operasi pada himpunan dikatakan asosiatif jika cara mengelompokkan himpunan tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Yang ketiga, distributif. Operasi pada himpunan dikatakan distributif jika ada dua operasi yang bisa diterapkan pada himpunan. Yang keempat, kardinalitas. Kardinalitas adalah ukuran jumlah elemen dalam himpunan. Kardinalitas dapat digunakan untuk membandingkan himpunan dengan ukuran yang berbeda. Yang kelima, identitas. Setiap himpunan memiliki himpunan identitas terhadap operasi tertentu. Misalnya, himpunan kosong adalah himpunan identitas terhadap operasi gabungan karena gabungan himpunan kosong dengan himpunan apapun adalah himpunan itu sendiri. Yang keenam, yaitu komplemen. Setiap himpunan memiliki komplemen terhadap himpunan universal. Yang ketujuh adalah keterkaitan. Terdapat hubungan antara operasi irisan dan gabungan dalam bentuk bersamaan atau ketidaksamaan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri berikutnya. Subset adalah himpunan yang semua elemennya terdapat dalam himpunan yang lebih besar. Sebaliknya, superset adalah himpunan yang mengandung semua elemen dari himpunan lain. Misalnya, jika A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, maka A adalah subset dari B dan B adalah superset dari A. Terdapat beberapa teknik untuk menguji subset dan superset antara dua himpunan, yaitu metode langsung untuk menguji apakah himpunan A adalah subset dari himpunan B. Jika
Kita dapat memeriksa setiap elemen di A dan memastikan bahwa setiap elemen ada di B. Jika semua elemen A juga ada di B, maka A adalah superset dari B. Jika ada elemen di A yang tidak ada di B, maka A dapat menjadi subset dari B. Contohnya, jika A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 5, kita dapat memeriksa setiap elemen di A dan memastikan bahwa semua elemen ada di B, sehingga A adalah subset dari B. Metode Venn diagram adalah diagram lingkaran yang digunakan untuk mewakili himpunan dan hubungan antar himpunan. Untuk menguji apakah himpunan A adalah subset dari B, himpunan B, kita dapat menggambarkan dua lingkaran yang mewakili himpunan A dan B dan memeriksa apakah setiap elemen di A juga terletak di dalam himpunan B. Jika semua elemen di A juga dapat terletak di dalam himpunan B, maka A adalah subset dari B. Jika ada elemen di A yang tidak terletak dalam himpunan B, maka A tidak dapat menjadi subset dari B. Metode pembuktian. Untuk membuktikan A adalah subset dari B secara matematis, kita dapat menggunakan pembuktian langsung atau pembuktian kontrak positif. Dalam pembuktian langsung, kita dapat membuktikan bahwa jika suatu elemen X terletak di A, maka X juga terletak di B. Dalam pembuktian kontrak positif, kita akan membuktikan bahwa jika suatu elemen X dapat terletak di B, maka X juga terletak di A. Jika kedua metode ini berhasil membuktikan bahwa A adalah subset dari B, maka X juga tidak terletak di A. Jika kedua metode ini berhasil dibuktikan bahwa A adalah subset dari B, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A adalah subset dari B. Metode notasi matematika dapat digunakan untuk mewujudkan hubungan antara dua himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penerapan operasi pada himpunan. Orientasi pada himpunan sangat penting dalam matematika distrik dan statistika, karena sering digunakan dalam perhitungan permutasi, kombinasi, peluang, dan analisa data. Yang pertama, dalam permutasi. Permutasi adalah pengaturan objek dalam urutan tertentu. Dalam permutasi, kita menghitung berapa banyak cara objek-objek tersebut dapat diatur dalam urutan yang berbeda. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A 1, 2, 3, maka permutasi dari A adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Untuk menghitung jumlah permutasi, kita dapat menggunakan rumus N faktorial, di mana N adalah jumlah elemen dalam himpunan. Yang kedua, kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan objek tanpa memperlihatkan urutan. Dalam kombinasi, kita menghitung berapa banyak cara objek tersebut dapat dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A 1, 2, 3, maka kombinasi dari A adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Untuk menghitung jumlah kombinasi dari himpunan A, kita dapat menggunakan rumus N faktorial atau R faktorial, di mana N adalah jumlah elemen dalam himpunan dan R adalah jumlah elemen dalam setiap kelompok. Yang ketiga ada peluang. Peluang adalah kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam bidang peluang, kita menghitung berapa banyak kejadian yang mungkin terjadi dan membaginya dengan jumlah semua kemungkinan. Misalnya, kita melempar dadu, kemungkinan munculnya angka 3 itu 1/6, karena ada 1 dibanding 6. 4. Analisa data. Analisa data melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Dalam analisa data, himpunan digunakan untuk mempresentasikan data dan membuat kesimpulan dari data tersebut. Misalnya, jika kita mengumpulkan data tentang umur mahasiswa di sebuah sekolah dasar, kita dapat mempresentasikan data tersebut dalam bentuk himpunan dan menggunakan operasi pada himpunan untuk menghitung statistik seperti rata-rata, median, deviasi, dan standar. Sekian dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, adapun kesimpulan hasil diskusi kami yaitu operasi pada himpunan adalah kunci untuk memproses dan menghasilkan himpunan baru dari himpunan yang ada. Ada berbagai jenis operasi pada himpunan, termasuk gabungan, irisan, seleksi, dan komplementer. Operasi kartesian dan operasi boolean pada himpunan juga dapat digunakan untuk menghasilkan himpunan baru dengan menggunakan operasi logika AND, OR, dan NOT. Sedangkan operasi relasional pada himpunan seperti subset, superset, proper subset, dan proper superset digunakan untuk membandingkan himpunan. Dengan memahami operasi pada himpunan, seseorang dapat melakukan berbagai macam proses seperti mencari kemungkinan atau membuat analisis data yang lebih akurat. Oleh karena itu, operasi pada himpunan sangat penting dan menjadi dasar dalam matematika dan ilmu data. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.